بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم السر والخفايا والمطلع على مكنون الضمائر والنوايا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، كريم الخصال وشريف السجايا، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Syukur kepada Allah atas segala nikmat dan rahmat. Selawat kita perbanyak mendoakan kepada Allah agar disampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri, kemudian untuk seluruh kaum muslimin yang hadir pada Masjid Abu Hurairah yang berbahagia ini, hendaklah kita tingkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah. Kita tingkatkan rasa takut kita kepada Allah. Kita hadirkan rasa muraqabah, rasa pengawasan yang total daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian terjagalah kita dari amal perbuatan, dari lisan perkataan, dari niat yang terdetik di hati, dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ibadallah. Kita sekarang hidup di zaman yang barangkali diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim." Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim. Yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira, atau yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, Rasulullah mengingatkan kepada kita ketika nanti di akhir zaman kita akan sampai kepada zaman yang penuh dengan cobaan, kita akan sampai pada zaman yang penuh dengan fitnah, dengan beban yang berat kepada umat Islam ini. Maka Rasulullah mengisyaratkan dengan nasihat beliau, badiru bil a'mali fitanan. Ketika nanti kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah dan cobaan terhadap agama Islam ini, maka yang harus pertama sekali didahulukan adalah memperbanyak amal. Badiru bil a'mali fitanan, memperbanyak amal di zaman fitnah, bukan memperbanyak diam, atau justru yang lebih jauh dari itu, memperbanyak untuk jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak melanggar hudud-hudud yang sudah ditetapkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya. Badiru bil a'mali fitanan. Kenapa? Ka qita'il lail muzlim. Karena keadaan pada zaman itu seperti potongan malam yang gelap, tidak tampak yang benar dan yang salahnya, tidak tampak yang bersih dan yang kotornya. Yusbihur rajul mu'mina wa yumsi kafira. Bisa saja kondisi orang pada suatu pagi dia beriman kepada Allah,
Dia beriman, beribadah kepada Allah, tapi dalam keadaan sore dia mati dalam keadaan kafir. Wa yumsi kafira, atau sebaliknya. Maka dalam rangka penjagaan diri kita di zaman yang penuh dengan fitnah dan cobaan yang berat bagi umat Islam ini, hal yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW adalah pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Kembalikan semuanya pada Allah dengan amal-amal yang saleh. Jauhi hal-hal yang dibenci oleh Allah. Jauhi perkataan-perkataan bohong, perkataan-perkataan hoax. Jauhi praduga, jauhi prasangka. Kaum muslimin rahimani warahmukumullah. Tentang perkara fitnah ini, kita mungkin perlu barangkali melihat bagaimana praktek realnya Rasulullah SAW ketika beliau sendiri dilanda oleh fitnah ini. Barangkali kita masih teringat dengan kisah fitnah besar yang menimpa kota Madinah ketika itu, dan terkhususnya keluarga Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW fi safarin, dalam perjalanan, dan rihlah atau safar pada zaman dahulu tentu tidak sama seperti safar pada zaman kita sekarang. Safar pada zaman dahulu itu menempuh sebulan, 2 bulan perjalanan bahkan. Makanya ketika itu Rasulullah membawa seluruh keluarga beliau dalam safarnya. Kemudian di pertengahan jalan untuk pulang ke Madinah, sementara di dalam safar yang jumlahnya sangat banyak itu diposisikan yang laki-laki di depan, yang perempuan wanita di belakang. Kalaupun dia dekat dengan laki-laki, dia diletakkan di dalam sebuah tempat. Di tempat itu ditutup dengan kain yang berwarna hitam. Kemudian kain itu tempat itu diletakkan di atas kendaraan, untakah ataupun keledai. Untuk apa? Untuk melindungi marwah, untuk melindungi haibah seorang muslimah tadi, agar tidak gampang dilihat oleh laki-laki. Dalam keadaan ketika itu, fanazalna fi manzilin, kemudian datang waktu untuk beristirahat, agar kendaraan juga bisa, hewan-hewan juga bisa beristirahat, manusia yang ikut dalam safar kaum muslimin, sahabat dan sahabiat juga bisa beristirahat. Kemudian Aisyah menceritakan kita berhenti sejenak untuk istirahat. Fasta'zanat Aisyah min Rasulillah, kemudian Aisyah minta izin litaqdi hajataha, untuk menunaikan keperluannya. Maka ditemanilah Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin dengan beberapa orang sahabiat, ditemani untuk menunaikan hajatnya. Setelah selesai hajat beliau tunaikan, kemudian Aisyah ingin kembali ke dalam rombongan lagi. Akan tetapi di tengah perjalanan untuk kembali ke dalam rombongan, beliau memeriksa ada sesuatu yang hilang dari lehernya. Hilang kalungnya, dan diceritakan, dan kalung itu sebetulnya adalah milik Ummu Salamah, bukan milik dia juga sebelumnya. Maka Aisyah radhiyallahu anha merasa sangat berat untuk kehilangan kalung itu, sehingga dia memutuskan untuk mencari di tempat di mana dia tadi menunaikan hajatnya. Setelah puas mencari, akhirnya dia kembali menemui kafilah yang sedang menunggunya. Akan tetapi karena keadaan ketika itu kafilahnya sangatlah panjang, dan rombongan laki-laki dan rombongan perempuan juga dibedakan, makanya Aisyah dalam keadaan tertinggal di kafilah itu. Tertinggal Aisyah. Kafilah ternyata sudah berangkat dahuluan ke Madinah. Istirahat sudah usai. Sementara keadaan Ummul Mukminin Aisyah berhenti seorang diri, tidak ada lagi orang yang menunggunya di sekitar itu. Sampai dia terus berjalan dan akhirnya merasa letih, kecapean Aisyah, akhirnya istirahat. Dan ketika itu ada Safwan yang memang dia diletakkan di belakang, agar fungsi dan gunanya ketika ada sesuatu hal benda yang tertinggal oleh rombongan, dia bisa menyelamatkan atau bisa membawanya ketika ada yang terlupa. Ketika itu terkejutlah Safwan melihat ada seorang wanita yang tengah istirahat di tengah padang pasir, dan hari sudah mulai agak menggelap. Ketika dia mencoba mendekat melihat keadaan Ummul Mukminin, yang dia kenal itu adalah Aisyah. Tidak ada keluar sedikit pun kata daripada Safwan kecuali kata yang dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah, qala la haula wala quwwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak keluar ucapan yang lain. Yang diucapkan bagaimana malunya seorang sahabat melihat Ummul Mukminin tertinggal seperti itu.
Yang dikatakan oleh Safwan adalah la haula wala quwwata illa billah, dan diucapkannya kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saking malunya, dihormatinya Ummul Mukminin Aisyah, berhenti dia, dibelakanginya kendaraan yang tadi ditunggangi oleh Safwan, agar bermaksud agar Ummul Mukminin bisa naik ke kendaraan itu tanpa rasa ragu, tanpa rasa malu. Sampailah akhirnya kendaraan tadi menuju Madinah dan hari sudah mulai gelap. Kemudian di sini puncak fitnah itu terjadi. Datang Safwan bersama Ummul Mukminin masuki kota Madinah. Safwan di depan mengeret kendaraannya, kisahkan unta ataupun kuda. Kemudian datang qimmatul munafiqin, dilihat oleh puncak pemuka orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Sahlul, si penyebar hoaks, pangkal kepala yang menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Dikatakan oleh dia, ma salimat minhu wala salima minha. Tidaklah Safwan akan selamat dari godaan Aisyah, dan Aisyah juga tidak akan selamat dari godaan Safwan. Dan kata-kata ini disebarkan ke seluruh penduduk Madinah, menjadi angin segar bagi orang-orang golongan orang-orang munafik yang ada di Madinah ketika itu. Dalam sekejap berita itu menyebar, dan Aisyah yang ketika itu tidak menyadari berita sudah menyebar, dia dalam keadaan sakit karena keletihan, dia beristirahat di rumah Rasul, dan dia tidak tahu dia sakit istirahat di rumah Rasul. Kemudian berita berselebaran di seluruh Madinah bahwasanya Aisyah tidak mungkin selamat dari godaan Safwan, dan Safwan pun juga demikian. Fitnah demi fitnah ditunjukkan kepada ahli bait keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, bisa kita bayangkan kalau kita di posisi suami, istri kita dituduhkan, dan satu kampung menuduh hal yang sama, dibicarakan tidak henti-hentinya. Setiap kita lewat, semua mata memandang kepada kita. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qudwatun hasanatun kita. Ketika belum jelas duduk perkara, Rasulullah diam. Rasulullah diam, tidak banyak komentar, tidak menyibukkan diri mencari atau melukai perasaan Aisyah dan menuduh, benar kamu melakukan ini wahai Aisyah. Tidak. Rasulullah diam, menahan agar tidak terusik perasaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sampai berhari-hari kemudian Aisyah merasa ada yang berubah dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia masih dalam keadaan sakit. Kemudian akhirnya pada suatu hari ketika Aisyah sudah mulai sembuh dari sakitnya, dia mulai keluar berjumpa dengan salah seorang sahabiat, dan salah seorang sahabiat tadi punya anak itu mengatakan hal yang jelek tentang Aisyah, maka didoakan oleh sahabat ini anaknya yang jelek-jelek juga. Celakalah kamu, beraninya kamu mengatakan itu kepada Aisyah Ummul Mukminin. Ketika itulah, detik itu Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha tahu akan setelah bersebar berita bahwasanya dia digosipkan berzina dengan Safwan. Kenapa kamu mendoakan yang buruk untuk anakmu sendiri wahai fulanah? Tidak tahukah kamu Aisyah bahwasanya dia ini mengatakan yang begini terhadap kamu? Benarkah itu wahai sahabiat, wahai fulanah? Ya, benar. Apakah tahu penduduk Madinah semuanya? Semua sudah tahu. Apakah tahu suamiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Suamimu pun sudah tahu. Oh, ternyata itulah kenapa sampai berubah gaya dan sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada saya. Akhirnya hari itu juga izin Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya izin untuk pulang ke rumah ayah saya, Abu Bakar As-Siddiq. Sampai di rumah Abu Bakar As-Siddiq, mendiam 1000 bahasa, tidak tahu apa yang akan dikatakan. Kaum muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika kita tertimpa sebuah fitnah, sebuah hal yang tidak jelas kebenarannya, pertama sekali yang kita lakukan adalah untuk menyelamatkan diri agar tidak menuduh satu pihak yang ternyata dia tidak bersalah, atau menuduhkan satu pihak yang bersalah tapi kebenarannya belum jelas terungkap. Maka hal yang harus kita lakukan adalah bersabar menahan diri, bersabar untuk menahan berkomentar yang tidak-tidak, yang mana komentar ini justru bukan akan memperbaiki keadaan, tapi justru akan merusak
memperjelek, dan bahkan justru akan menghancurkan keadaan kita sendiri. Bisa ini menjadi peluang untuk adu domba, dan itu yang digunakan oleh Abdullah bin Ubay bin Sahlul tadi, puncak orang-orang munafik yang ada di Madinah ketika itu. Digunakan ini untuk mengadu domba, merusak kerukunan keluarga Rasulullah SAW dan hubungan antara Rasulullah dengan para sahabatnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Talib. Wahai Ali, katakanlah sesuatu tentang Aisyah. Apa kata Ali radhiyallahu anhu? La a'lamu syai'an an ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa khaira. Wahai Rasul, saya tidak tahu apapun mengenai keluargamu wahai Rasul, kecuali yang baik-baik saja. Mulai mencari pembelaan ketika keadaan sudah tenang. Hal yang kedua harus kita lakukan adalah jangan cepat-cepat mengambil tindakan dalam keadaan kita sedang emosi. Tenangkan suasana, cari kebenarannya, tahan untuk berkomentar sampai menemukan titik terang. Ketika itu baru mulai bertindak. Jangan bertindak dalam keadaan emosi, karena emosi hanya menghasilkan gegabah dalam bertindak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun ketika kebenaran sudah datang, qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Tapi kalau sudah datang kebenaran, ketika itu kita harus berpihak. Kalau kebenaran tidak jelas, jangan berpihak terlebih dulu sampai dibuktikan kebenaran itu adanya, karena khawatir telah terucap kata dan itu kita sudah tergelincir dalam berkata, itu tidak bisa lagi dikembalikan. Tapi ketika ja'al haqqu zahaqal batil, ketika datang firman Allah untuk menguatkan pembelaan terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bukan 1 ayat, 9 ayat di permulaan awal surat An-Nur turun untuk membuktikan bahwasanya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bari'ah. La tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum. Berteriak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Aisyah, abshiri laqad barra'akillahu. Bergembiralah wahai Aisyah, yang dulunya kamu sedih karena saya berubah cara bersikap terhadapmu. Sekarang bergembiralah, abshiri laqad barra'akillahu, dengan wahyu yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kisah yang lain misalkan, pernah suatu ketika Nabi Yusuf, dan kita juga rasanya semuanya mengetahui kisah ini, dipanggil oleh istri pembesar Mesir ketika itu. Nabi Yusuf, dia dibuang oleh saudaranya, kemudian diambil oleh para musafir dan dijual kepada pembesar Mesir. Pembesar Mesir menjadikan dia sebagai hadiah untuk istrinya. Setelah dia tumbuh besar, kemudian istrinya mulai menggoda Nabi Yusuf. Apa yang terjadi ketika itu? Wastabaqal baba, mulai berkejar-kejar, berlomba untuk keluar dari ruangan. Nabi Yusuf lari, istri pembesar Mesir mulai mengejar dia. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min dubur. Kemudian istri pembesar Mesir ini merobek pakaian Nabi Yusuf dari belakang. Kemudian wa alfaya sayyidaha ladal bab. Ini juga isyarat. Ketemulah berpapasan langsung dengan pembesar Mesir tadi, yang mana Nabi Yusuf keluar dari pintu dan istrinya ada di belakang. Wa alfaya sayyidaha ladal bab. Kembali kalau kita pikir, ini kalau dalam keadaan kita di rumah ini, kita buka pintu kita, rupanya terjumpa laki-laki sedang lari menuju pintu. Kemudian misalkan istri kita ada di dalam, apa yang langsung terbayang di sini? Kalau kita turutkan hawa nafsu dalam mengambil tindakan, wahai kaum muslimin, maka disitulah peluang syaitan. Inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Tapi kita mengambil ibrah dari kisah Al-Quran. Wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Qalat, lihat mulai fitnah muncul, mulai tuduhan-tuduhan hoax, berita palsu muncul. Dengan bisikan syaitan, qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su. Wahai suamiku pembesar Mesir, kira-kira apa balasan bagi orang yang menginginkan keburukan terhadap istrimu sendiri? Illa ayyusjana wa adzabun alim, kecuali dia harus dipenjarakan, dia harus diazab, dia harus disiksa, dia harus dihina, direndahkan. Tapi
pembesar masjid tidak langsung mengambil keputusan sampai datang clear, titik terang nampak. Wa syahida syahidun min ahliha, bersaksilah, ada saksi, tampak kebenaran dengan terang benderang di depan matanya. Wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas sadiqin. Tampak kebenaran dengan saksi dan bukti yang sudah ada, saksinya ada, buktinya dilihat sudah ada. Ketika itu baru pembesar masjid tadi berpihak. Innahu min kaidikun, ini salah kamu ini. Baru di situ tuduhan berjalan. Innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, keadaan ketika kita ditimpa hal-hal yang mungkin sulit bagi kita untuk menerimanya, yang harus kita lakukan pertama sekali adalah kita tahan untuk berkomentar. Karena kita sekarang keadaan sebenarnya adalah sedang diadu domba. Awak sekarang ini, kita sekarang ini semuanya umat Islam, tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh belahan bumi ini sedang diadu domba. Kita memang hidup di zaman itu. Maka yang harus kita lakukan sebelum mengambil keberpihakan, tapi ingat, jangan sampai tidak berpihak. Sabar, diam, kemudian tidak menunjukkan keberpihakan, itu juga tidak sah, tidak bisa. Tapi tahan untuk berpihak sampai ke jelasan jelas di depan mata kita. Ketika itu kita tunjukkan kita berpihak ke sebelah yang mana. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW adalah seorang manusia yang mulia, manusia yang lembut, manusia yang luar biasa. Balasannya pun bagi orang menyakiti dirinya tidak pernah dengan perbuatan yang jelek juga. Mungkin kita masih ingat ketika Rasulullah SAW pergi ke Taif, pergi berdakwah. Apa yang dilakukan oleh penduduk Taif? Diambil batu, dilempari Rasulullah, berdarah-darah, bercucuran darah, sampai saking sedihnya turun malaikat. Turun malaikat menanya kepada Rasulullah, minta izin. Ya Rasulullah, izinkan saya adu dua gunung ini, biar hancur orang yang ada di dalam penduduk sini. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Meski sudah sedih pun malaikat, dan malaikat minta izin kepada Rasulullah untuk izinkan saya Rasulullah berdoa sama Allah agar saya hancurkan dua gunung batu besar ini untuk menghancurkan penduduk yang menyiksamu. Malaikat minta izin kepada Rasulullah untuk mengazab kaumnya. Rasulullah mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayahlah untuk kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, doa yang harus kita perbanyak pada saat sekarang ini. Ya Allah, arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Ketika sudah nampak haqqan, urzuqna tiba'ah, tancapkan di hati kami ya Allah untuk bisa mengikuti haqqun tadi. Wa arinal batila batilan warzuqna jtinabah, dan tunjukkanlah kepada kami ya Allah yang batil itu batil, sehingga kami bisa kuatkan hati kami ini untuk menjauhi yang batil, sehingga kita tidak berada dalam keadaan mudhabdhabina baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula, tidak juga kelompok sini, tidak juga kelompok sini. Pada pilihan cuma ada dua, benar atau salah. Dan kadang-kadang kita keliru dalam membaca ayat. Allah mengatakan, qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kita hanya membaca di akhirnya saja, fokus pada akhirnya saja. Innal batila kana zahuqa, sungguhnya yang batil itu pasti akan lenyap, pasti akan lenyap. Tapi kita lupakan ayat yang pertama, dibuka oleh Allah, qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Bagaimana batil akan lenyap? Ja'al haqqu, datang kebenaran terlebih dahulu, baru batil itu bisa dilenyapkan. Kalau kita tidak mengungkap kebenaran, bagaimana batil akan bisa lenyap? Dia akan terus. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pertama kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dan usaha. Mungkin barangkali pada pertemuan Jumat sebelumnya kita pernah membahas apa makna daripada kata sabar. Sabar bukan berarti sakitan, sabar bukan berarti diam, tapi sabar itu bergerak. Kita berdoa kepada Allah dan kita mengusahakan untuk mengungkap kebenaran, mencari kebenaran. Ketika ja'al haqqu zahaqal batil, maka kita minta pada Allah, kuatkanlah kita untuk mengikuti jalan kebenaran.
Rasulullah orang yang paling lembut memang ketika itu, tapi ada kalanya Rasulullah juga keras dan mendoakan yang tidak baik. Ada satu kisah yang pernah dituliskan dalam kitab Al-Kasyaf karangan Imam Zamakhsyari dalam menafsirkan ayat yang berhubungan dengan surat An-Najm, wan najmi idza hawa. Pendek kisahnya, di dalam asbabun nuzul tentang ayat itu dijelaskan oleh Imam Zamakhsyari dalam kitab Kasyaf. Rasulullah SAW dia mempunyai putri yang dinikahi oleh anak dari Abu Lahab, yaitu Ruqayyah dengan Ummu Kulthum. Abu Lahab sebelum Nabi Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul, punya anak Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ruqayyah menikah dengan Utbah namanya, anak daripada Abu Lahab, dan Ummu Kulthum menikah dengan Utaibah, jadi adik daripada Utbah. Kita biasa bisa mendengar Abdullah kemudian mendengar Ubaidillah, atau Umar kemudian mendengar Umair. Jadi cocoknya Umar itu dinamakan untuk anak yang pertama. Kalau ingin menamakan anak kedua juga dengan Umar, maka dinamakan dengan Umair, atau Abdullah kemudian Ubaidillah. Kemudian ketika itu sudah mulai kehadiran kebencian daripada Abu Lahab kepada Rasulullah SAW, sehingga anaknya pun si Utbah ini mulai benci pada Rasulullah. Sehingga suatu ketika sebelum dia pergi melakukan safar, dia katakan kepada keluarganya, saya akan menemui Rasulullah dan saya akan sakiti dia dan keluarganya. Ditarik istri dia dan merupakan anak daripada baginda Rasul Muhammad SAW, dibawa ke rumah Rasulullah dan dikatakan, wahai Rasulullah, saya kafir dengan apa yang sudah diturunkan Allah kepada kamu. Saya tidak percaya dengan apa yang diturunkan Allah kepada kamu, dan ini anak kamu, ambil, saya talak dia, saya ceraikan dia. Dihina Rasulullah di depan matanya, diseret anaknya, diserahkan kepadanya, dan diceraikan dengan cara yang tidak elok. Kaum muslimin ibadallah, ya ayuhan nas, ya ayuhal muslimun, apa kira-kira respon kalau hal itu menimpa kita? Tanpa adab menantu datang ke rumah kita, menyeret anak gadis kita tanpa ada sebab, mencaci dan menghina kita dan mengatakan saya kafir dengan apa yang telah kamu sampaikan semuanya, dan ini anak kamu saya ceraikan. Sama, itu juga dirasakan oleh Rasulullah, itu juga dirasakan oleh Rasulullah sebagaimana kita rasakan. Tidak banyak action pada Rasulullah ketika itu, hanya satu kata, tapi kata yang syarat dengan makna. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, kirimlah kepada orang ini anjing yang kejam dari anjing-anjingmu ya Allah. Hancurkanlah orang ini dengan anjingmu ya Allah. Jarang-jarang Rasulullah berdoa seperti ini. Dikisahkan ketika itu Abdul Muttalib ada di situ, dan Abu Talib sampai kaget mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah, doanya yang luar biasa, sallit alaihi kalban min kilabik. Sampai Abdul Muttalib berkomentar, tidak akan selamat kamu dari doa Rasulullah, doa Muhammad SAW. Akhirnya pergi, diceraikan. Kemudian dia pergi dia dengan ayahnya Abu Talib, dengan ayahnya Abu Lahab. Pergi, kemudian diceritakan oleh anak tadi, saya tadi telah menceraikan anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya telah menceraikan anaknya, dan dia berkata begini kepada saya. Lihat, saking kagetnya, saking percaya juga Abu Lahab ini, dan dia kaget juga mendengarkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika itu kaum muslimin, Abu Lahab pun dia juga dalam hati nuraninya dia percaya pada Rasulullah SAW. Dia percayakan kebenaran dari perkataan Rasulullah SAW. Akan tetapi nafsunya, dia yang sudah biasa dielu-elukan oleh masyarakat Quraisy ketika itu, membuat dia tidak mau mempercayai apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dia mengatakan, bagus kamu melakukan itu, ayo sekarang kita pergi melakukan perjalanan. Tapi di tengah perjalanan dia berhenti di sebuah tempat dan dibisikkan oleh seorang pendeta ketika itu, ada rahib, mengatakan, hati-hati karena tempat ini penuh dengan hewan buas.
Ketika itu teringat kembali si Abu Jahal tadi dengan apa doa yang sudah disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya ma'syaral Quraisy, aghithuna hadhihi lailah." Wahai orang-orang Quraisy, tolong kami malam ini. Karena saya takut doa yang disampaikan oleh Muhammad itu terjadi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di akhir kisahnya, anak Abu Jahal tadi dibuat perlindungan total, dipagar arek. Diperintahkan oleh Abu Jahal, pemimpin pembesar Quraisy ketika itu. Maka seluruh orang Quraisy yang mengikut dalam perjalanan safar tadi melindungi anak daripada Abu Jahal. Apa yang terjadi? Di tengah malam, ngantuk sengantuk-ngantuknya, sadualahnya. Termasuk Abu Jahal sendiri apanya? Ja'a Asad. Datanglah kemudian singa. Mulai dia mengendus-endus setiap muka yang ada di daerah itu. Diendus-endus satu-satu muka sampai ketemu dan dirobek-robek, dicabik-cabik sebagaimana disampaikan doa Rasulullah SAW. Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Sampai diabadikan kisah ini dalam sebuah syair. Kebiasaan orang Arab dahulu kalau ada kejadian itu untuk mengabadikannya, karena tidak bercerita sepanjang lebar, diabadikan dalam bentuk syair agar mudah untuk mengenangnya. Salah seorang sahabat yang terkenal dengan seorang pujangga yang terkenal dengan syair-syairnya, yaitu Zaid bin Sabit, mengabadikan cerita ini dalam syairnya. Bisa dibaca dan dirujuk dalam kitabnya nanti, kitab Al-Kasyaf karangan Imam Az-Zamakhsyari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu kita tahu akibat bagi orang-orang yang zalim. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ittaqu da'watal mazlum. Oh, sekalian orang-orang yang beriman pada Allah, ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati, takutlah kalian dengan doanya orang-orang yang terzalimi. Karena doa orang-orang terzalimi itu tidak ada bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada batasnya. Allah terima, Allah dengar, Allah kabulkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka mari kita perbanyak doa untuk Allah menunjukkan kepada kita kebenaran dan Allah jauhkan kepada kita kebatilan, kemudian Allah anugerahkan kepada kita untuk mengikuti kebenaran tadi dan menjauhi kebatilan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.